Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait penggunaan tanda baca dalam sebuah paragraf. Tipe soal dalam bentuk paragraf sering kita jumpai dalam soal-soal UTBK dan diminta untuk mencari kesalahan tanda baca koma di dalamnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan tampilkan satu contoh soal. Saya akan kupas tuntas kesalahan penggunaan tanda baca koma di dalam paragraf tersebut. Sebelumnya, saya akan bacakan teksnya. Perhatikan paragraf berikut. Kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian, keterpercayaan publik, dan jaminan akan kelancaran proses pilkada. Dalam proses tersebut, keandalan KPUD dihadapkan pada 3 masalah utama yang mengganggu mekanisme kerjanya. Masalah pertama adalah konflik pada waktu pendaftaran calon, yakni KPU banyak diganggu oleh keributan yang terjadi di tubuh internal partai. Masalah kedua adalah fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi, yakni orang-orang yang gagal untuk memenangi pilkada, menyita pemikiran KPUD. Masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD, berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Selain itu, dalam supervisi tidak bisa memperoleh hasil yang optimal mengingat masalah internal KPU di pusat berkaitan dengan kasus korupsi. Dalam bacaan di atas terdapat kalimat yang menggunakan tanda baca koma secara tidak tepat, yakni A. Kalimat 2, B. Kalimat 3, C. Kalimat 4, D. Kalimat 5, E. Kalimat 6. Nomor berapakah kalimat yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca koma? Ada yang bisa menjawab, tulis di kolom komentar. Jawabannya adalah di kalimat nomor 5. Ya, penjelasannya akan saya kupas tuntas per nomor. Oke, kita lihat kalimat di nomor pertama. Kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian, keterpercayaan publik, dan jaminan akan kelancaran proses pilkada. Penggunaan tanda baca koma pada kalimat ini sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 3 unsur yang dijelaskan, yaitu kepastian, keterpercayaan publik, dan jaminan akan kelancaran pada proses pilkada. Ada 3 unsur ini, jadi sebelum konjungsi dan itu wajib menggunakan tanda baca koma. Kemudian kalimat kedua, dalam proses tersebut, keandalan KPUD dihadapkan pada 3 permasalahan utama yang mengganggu mekanisme kerjanya. Penggunaan tanda baca koma pada kalimat ini juga sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena setelah keterangan dalam proses tersebut, nah itu menggunakan tanda baca koma. Kemudian kalimat 3, masalah pertama adalah konflik pada waktu pendaftaran calon, yakni KPU banyak diganggu oleh keributan yang terjadi di tubuh internal partai. Penggunaan tanda baca pada kalimat ini juga sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tanda baca koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi, yaitu konflik pada waktu pendaftaran calon. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan tambahannya, yakni KPU banyak diganggu oleh keributan yang terjadi di tubuh internal partai. Kalimat yang keempat, masalah kedua adalah fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi. Kemudian penjelasannya sama seperti kalimat nomor 3, yaitu tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Kemudian kalimat 5, masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Penjelasannya, tanda baca koma tidak dipakai setelah kata KPUD karena tidak berfungsi untuk menambahkan keterangan yang mendahuluinya, yaitu tidak profesionalnya KPUD. Kemudian berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Nah, berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih ini
tidak menunjukkan atau menambahkan keterangan tambahan untuk tidak profesionalnya KPUD. Gitu ya. Kemudian keenam, selain itu, dalam supervisi tidak bisa memperoleh hasil yang optimal mengingat masalah internal KPU di pusat berkaitan dengan kasus korupsi. Nah, pada kalimat ini penggunaan tanda baca koma juga sudah betul, yaitu setelah konjungsi antar kalimat, yaitu selain itu. Begitu cara menganalisis kalimat. Silakan sampaikan komentar kalian di kolom komentar terkait dengan pertanyaan, kritik, ataupun saran. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Salam bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.